Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 50 contoh soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk mengerjakan soal ini, kamu dituntut untuk lebih banyak membaca materi seputar TWK agar mudah pada saat tes SKD. Jika kamu tidak mengetahui atau ragu tentang jawabannya, maka pilihlah jawaban yang kira-kira menurut kamu paling benar. Pada soal ini lebih mengutamakan ingatan kamu dibandingkan analisis. Usahakan agar tidak menghabiskan banyak waktu pada saat mengerjakan soal ini. Kita ke soal pertama. Perumusan kedua Pancasila dilakukan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 21 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 25 Agustus 1945, E. 30 Agustus 1945. Jawabannya adalah C. 18 Agustus 1945, C. Kita ke soal berikutnya. Dalam kehidupan berkeluarga, contoh perbuatan adil adalah A. Rajin dan giat bekerja di rumah, B. Memaafkan kesalahan orang lain, C. Memperlakukan anggota keluarga sesuai haknya, D. Tegas dan disiplin dalam rumah tangga, E. Hidup hemat. Jawabannya adalah C. Memperlakukan anggota keluarga sesuai haknya. Kita next ke soal nomor 3. Landasan ideal negara kita adalah A. Pancasila, B. Peraturan pemerintah atau PP, C. Proklamasi, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. TAP MPR. Jawabannya adalah A. Pancasila. Kita ke soal berikutnya. Makna yang dikandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan bernegara adalah A. Selalu menentang pada negara penjajah, B. Selalu mengupayakan persatuan bangsa, C. Rela menyumbangkan harta untuk masyarakat, D. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga, E. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Jawabannya adalah E. Selalu berjuang untuk kepentingan keluarga. Kita ke soal nomor 5. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata philia dan sophia. Perpaduan kata tersebut mengandung makna A. Kesejahteraan nasional, B. Pemikiran kebijakan, C. Kumpulan orang bijaksana, D. Cinta ilmu pengetahuan, E. Teman dari kebijaksanaan. Jawabannya adalah D. Cinta ilmu pengetahuan. Kita ke soal nomor 6. Pancasila yang dinilai dasarnya tetap termasuk ke dalam ideologi A. Kaku, B. Terbuka, C. Kontemporer, D. Progresif, E. Inovatif. Jawabannya adalah A. Kaku. Kita ke soal nomor 7. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah A. Idealis dan karismatik, B. Tutwuri Handayani, C. Ingarsa Sungtulada, D. Demokratis dan populis, E. Ingmadya Mangunkarsa. Jawabannya adalah B. Tutwuri Handayani. Kita next. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama yang menyebutkan istilah Pancasila. Kitab lain yang ditulisnya adalah A. Keraton, B. Bhinneka Tunggal Ika, C.
Tanhana Dharma Mangrwa. D. Sutasoma. E. Kertaning Bumi. Jawabannya adalah D. Sutasoma. Kita next. Beberapa hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila terdapat dalam pernyataan berikut ini, kecuali A. Hak berlapang dada menerima keputusan hasil musyawarah. B. Hak memelihara alam semesta supaya utuh. C. Hak untuk mengasihi sesama manusia. D. Hak memiliki sesuatu untuk kelangsungan hidup. E. Hak mengakui Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Jawabannya adalah B. Hak memelihara alam semesta supaya utuh. Kita next ke soal nomor 10. Pengertian Pancasila yang sah dan benar secara konstitusional tercantum dalam A. Pasal 23 ayat 2. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 24 ayat 4. D. Pasal 25 ayat 2. E. Ketetapan MPRS nomor 12. Jawabannya adalah B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal berikutnya. Salah satu perbedaan prinsipal antara Orde Reformasi dengan orde sebelumnya adalah perbedaan prinsipal antara Orde Reformasi dengan orde sebelumnya. A. Presiden dibantu oleh badan non-departemen. B. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. C. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan. D. DPR dan MPR bersifat dua kamar, bersitat dua kamar. E. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Jawabannya adalah C. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan. Kita next ke soal berikutnya. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah A. Perebutan hegemoni filsafat. B. Perbandingan perkembangan ideologi. C. Perpaduan filsafat dan ideologi. D. Penyaringan masuknya ideologi asing. E. Unsur ideologi setiap bangsa. Jawabannya adalah D. Penyaringan masuknya ideologi asing. Kita ke soal nomor 13. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. B. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi. C. Manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. D. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang memilikinya. E. Pemimpin dan pemuka masyarakat memiliki derajat yang lebih tinggi. Jawabannya adalah E. Pemimpin dan pemuka masyarakat memiliki derajat yang lebih tinggi. Kita ke soal berikutnya. Pancasila diambil dari bahasa A. Sanskerta. B. Arab. C. Jerman. D. Indonesia. E. Inggris. Jawabannya adalah A. Bahasa Sanskerta. Kita ke soal nomor 15. Pancasila merupakan pedoman yang memang mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan A. Kodrat manusia. B. Arah tujuan. C. Hubungan timbal balik. D. Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia. E. Manusiawi. Jawabannya adalah D. Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia. Kita next ke soal berikutnya. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tercantum dalam A. TAP MPRS nomor
10/10/MPR 1999, B. TAP MPR nomor 12/MPR 1966, C. TAP MPRS nomor 20/MPRS 1966, D. TAP MPRS nomor 12/MPRS 1967, E. TAP MPR nomor 11/MPR 1996. Jawabannya adalah C. TAP MPRS nomor 20/MPRS 1966. Kita next ke soal berikutnya. Salah satu tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Muhammad Yamin, B. Soeharto, C. Hamengkubuwono ke-9, D. Adam Malik, E. Budi Utomo. Jawabannya adalah A. Muhammad Yamin. Kita next ke soal nomor 18. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibatnya apa yang mungkin terjadi apabila seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama adalah A. Kekacauan dalam hal beragama, B. Perselisihan antar umat beragama, C. Rusaknya kemajemukan bangsa, D. Hilangnya kewibawaan agama, D. Putusnya tali persaudaraan. Jawabannya adalah B. Perselisihan antar umat beragama. Kita next ke soal berikutnya. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai A. Filsafat, B. Spiritual, C. Fundamental, D. Instrumental, E. Material. Jawabannya adalah D. Instrumental. Kita next ke soal nomor 20. Pancasila menurut Muhammad Yamin yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 adalah kecuali A. Peri kemanusiaan, B. Mufakat, C. Peri kerakyatan, D. Peri ketuhanan, E. Peri kebangsaan. Jawabannya adalah B. Mufakat. Kita next ke soal berikutnya. Kerukunan hidup penting diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan A. Bertukar pikiran dalam membahas ajaran agama tertentu, B. Mempelajari cara beribadah agama lain yang terdapat di sekitarnya, C. Memperhatikan sungguh-sungguh cara beribadah teman beda agama, D. Mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan olehnya, E. Menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah agamanya. Jawabannya adalah E. Menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah agamanya ya. Kita next ke soal berikutnya. Apabila mengacu pada prinsip demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan selalu didasarkan atas A. Usulan seluruh anggota, B. Musyawarah untuk mufakat, C. Kebijakan pemimpin rapat, D. Suara terbanyak, C. Kepentingan orang banyak. Jawabannya adalah B. Musyawarah untuk mufakat. Kita next ke soal berikutnya. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk A. Menentukan ketertiban lingkungan, B. Menentukan sistem perekonomian, C. Mengakui kebebasan beragama, D. Menyatakan pendapat dan berorganisasi, E. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain. Jawabannya adalah B. Menentukan sistem perekonomian. Kita next ke soal nomor 24.
Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari A. Kesaktian Pancasila, B. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, C. Tentara Nasional Indonesia, D. Sumpah Pemuda, E. Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah A. Hari Kesaktian Pancasila. Kita next. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan adalah A. Hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan, B. Kepentingan individu didahulukan, C. Masalah harus diselesaikan dengan hati-hati, D. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat, E. Pemimpin mengambil keputusan oleh pemimpin rapat. Jawabannya adalah D. Keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat. Kita next ke soal nomor 26. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila adalah A. Musyawarah, B. Pertentangan keras, C. Individualisme, D. Keadilan sosial, E. Azas kekeluargaan. Jawabannya adalah E. Azas kekeluargaan. Kita next ke soal berikutnya. Prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang terkandung dalam A. Universal Declaration of Human Rights, B. Declaration of Independence, C. Sila kedua Pancasila, D. The 14 Points, E. Alinea Preambule Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Sila kedua Pancasila. Kita next ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi, B. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya, C. Manusia memiliki derajat dan martabat yang sama, D. Menghargai dan menjalin hubungan baik dengan negara lain, E. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya. Jawabannya adalah D. Menghargai dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Kita next ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 kecuali A. Akan dibentuknya DPAS dalam waktu singkat, B. Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat, C. Pemilihan presiden dan wakil presiden, D. Pembubaran konstituante, E. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jawabannya adalah C. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita next ke soal berikutnya. Perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya disebut A. Keadilan moral, B. Keadilan distributif, C. Keadilan konvensional, D. Keadilan kumulatif, E. Keadilan kodrat alam. Jawabannya adalah D. Keadilan kumulatif. Kita next ke soal nomor 31. Peraturan yang mengatur tata cara upacara dengan mengucapkan Pancasila terdapat dalam A. Impres nomor 12 tahun 1963, B. TAP MPRS nomor 6 MPR /1991, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, D. TAP MPRS nomor 2 MPRS /1987, E. Undang-Undang Pasal 26 tahun 1989. Jawabannya adalah A. Impres atau Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1963. Kita next ke soal berikutnya.
Rumusan Pancasila yang terdiri atas 5 aspek, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat, serta diberi judul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, dicetuskan oleh nilainya Azas dan Dasar Negara Kebangsaan A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Notonegoro, D. Dr. Rajiman, E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah E. Muhammad Yamin. Kita next ke soal berikutnya. Contoh pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah A. Menjunjung azas kerakyatan, B. Saling menghormati antar umat beragama, C. Menumbuhkan sikap tolong-menolong, D. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, C. Memperlakukan sesama secara adil. Jawabannya adalah D. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita next ke soal nomor 34. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar kenegaraan, B. Dasar sosial ekonomi, C. Dasar hukum, D. Dasar ketatanegaraan, E. Dasar negara. Jawabannya adalah E. Dasar negara. Pancasila berperan sebagai dasar negara. Kita naik ke soal berikutnya. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini, Pancasila memiliki makna sebagai A. Ciri-ciri warga negara, B. Kristalisasi nilai, C. Pedoman hidup, D. Karakteristik bangsa, E. Kepribadian bangsa. Jawabannya adalah C. Pedoman hidup. Kita next ke soal berikutnya. Contoh perilaku gotong royong dalam bidang kehidupan ekonomi adalah A. Membuka lapangan kerja yang luas, B. Menyumbang ke masjid, C. Menerapkan pola kemitraan usaha, D. Membantu fakir miskin dan anak yatim, E. Berwira swasta bersama teman-teman. Jawabannya adalah D. Membantu fakir miskin dan anak yatim. Kita next ke soal berikutnya. Menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai dalam Pancasila adalah A. Material, kerohanian, dan vital, B. Ekonomi, kerohanian, dan vital, C. Material, ekonomi, dan vital, D. Material, sosial, dan ekonomi, E. Sosial, vital, dan kerohanian. Jawabannya adalah A. Material, kerohanian, dan vital. Kita next ke soal berikutnya. Yang mengesahkan Pancasila adalah A. Peta, B. PKI, C. BPUPKI, D. PPKI, E. 3A. Jawabannya adalah D. PPKI. Kita next ke soal berikutnya. Terminologi keadilan mengandung makna dan arti A. Keserasian antara perlakuan dan kesetimpalan, B. Keserasian antara kesejahteraan dan kekurangan, C. Keserasian antara kebebasan dan keterikatan, D. Keserasian antara kelayakan dan kemiskinan, E. Keserasian antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah A. Keserasian antara perlakuan dan kesetimpalan. Untuk teman-teman yang ingin lolos CPNS, sering-seringlah latihan soal ya, harus dihafalkan gitu. Kita next ke soal nomor 40. Hubungan sosial yang selaras, serasi, setimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kelima,
C. Sila kedua, D. Sila ketiga, E. Sila keempat. Jawabannya adalah B. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita next. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar kerukunan, B. Dasar ketatanegaraan, C. Dasar negara, D. Dasar beragama, E. Dasar kenegaraan. Jawabannya adalah C. Dasar negara. Kita next ke soal berikutnya. Unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan dan religius yang terakumulasi dalam A. Tripitaka, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Keharmonisan bangsa, D. Toleransi antar umat beragama, E. Ciri-ciri dari bangsa. Jawabannya adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Kita next ke soal berikutnya. Bersalaman dengan tangan kanan atau hormat pada orang yang lebih tua merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan A. Norma kesusilaan, B. Norma kesopanan, C. Norma kedisiplinan, D. Norma hukum, E. Norma kepatuhan. Jawabannya adalah B. Norma kesopanan. Kita next ke soal berikutnya. Secara yuridis, Pancasila terletak di dalam A. Proklamasi, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, E. GBHN, garis besar haluan negara. Jawabannya adalah E. GBHN. Kita next ke soal berikutnya. Konsekuensi dari hubungan kausal organ antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal, B. Undang-Undang Dasar 1945 harus merangkum sila-sila pada Pancasila, C. Unsur tersebut harus saling mengisi, D. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila, E. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan. Jawabannya adalah C. Unsur tersebut harus saling mengisi. Kita next ke soal nomor 46. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia adalah A. Memelihara binatang langka untuk koleksi pribadi, B. Menciptakan lapangan kerja baru untuk usaha konveksi, C. Memajukan ekonomi lemah di pedesaan, D. Mengenakan baju daerah saat menghadiri perayaan di kedutaan, E. Membantu anak putus sekolah. Jawabannya adalah D. Mengenakan baju daerah saat menghadiri perayaan di kedutaan. Kita next ke soal nomor 47. Asas demokrasi Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu, terutama dalam wujud. Ingat ya, terutama dalam wujud A. Hubungan kekeluargaan yang akrab, B. Gotong royong membangun desa, C. Kerjasama dalam bidang pertanian, E. Musyawarah dan kekeluargaan, E. Mufakat sesama pemeluk agama. Jawabannya adalah D. Musyawarah dan kekeluargaan. Kita next ke soal nomor 48. Untuk menghadapi budaya asing yang dapat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia, kita harus berpegang teguh pada A. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, B. Undang-undang sebagai acuan nilai kebudayaan nasional,
C. GBHN hasil ketetapan MPR. D. Adat istiadat masyarakat. E. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawabannya adalah E. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita next ke soal nomor 49. Setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa. B. Sumber dari segala sumber hukum. C. Paradigma pembangunan. D. Pandangan hidup. E. Dasar negara. Jawabannya adalah C. Paradigma pembangunan. Kita ke soal terakhir. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan menurut sila kelima Pancasila adalah tidak bergaya hidup mewah. Pengertian hidup secara sederhana adalah A. Hidup yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. B. Hidup pas-pasan. C. Berpola hidup cermat seakan bukan orang berada. D. Hidup secara wajar sesuai kemampuan. E. Bergaya hidup sesuai lingkungan sekitar. Jawabannya adalah D. Hidup secara wajar sesuai kemampuan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat dan lulus hasil tes CPNS-nya. Amin.